Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa belajar agama Islam. Kita masuk materi sifat terpuji. Sebelum kita belajar, marilah kita mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuki materi yang pertama, yaitu jujur. Ayat tentang kejujuran dan maknanya yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 42, yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Kejujuran akan berakibat baik dalam kehidupan masyarakat. Kejujuran juga berakibat baik dalam kehidupan beragama. Ketika ajaran-ajaran Islam semuanya merupakan kebenaran, orang yang jujur akan semangat menjalankan agamanya. Namun sebaiknya kebohongan akan berakibat buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut ayat di atas, ada dua cara seorang pendusta dalam menyesatkan manusia. Yang pertama, mencampur adukan hak dengan yang batil, sehingga seolah-olah kebenaran dan kebatilan itu relatif dan tidak jelas batas-batasnya. Yang kedua, menolak kebenaran dan menyembunyikannya, sehingga tidak nampak. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, yang terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu kecil. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan atau berbuat baik kepada orang tua langsung setelah perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan orang tua. Kedudukan orang tua sangat tinggi dalam Islam karena merekalah yang menjadi sebab hidup seorang di dunia ini. Ibu mengandung selama 9 bulan, melahirkannya dengan resiko hidup dan mati, serta menyusuinya selama kurang lebih 2 tahun. Pada waktu yang sama, ayah menjadi tulang punggung keluarga, bertanggung jawab atas keselamatan ibu dan anak, serta menanggung beban ekonomi semuanya. Allah berfirman, kami perintahkan kepada kamu berbuat baik kepada dua ibu bapaknya. Ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kamu kembali. Quran Surah Luqman ayat 14. Berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua bisa dilakukan dengan banyak cara. Misalnya, yang pertama, memperlakukan orang tua dengan lemah lembut dan kasih sayang. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Yang kedua, berbicara dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan santun. Yang ketiga, tidak mendurhakainya dengan cara membentak dan memarahinya. Yang keempat, tidak membantahnya meskipun hanya dengan mengatakan keberatan seperti ucapan dan sejenisnya. Yang kelima, wajib berbuat baik kepada orang tua meskipun sudah meninggal. Yang keenam, doa yang paling populer untuk mendoakan orang tua. Patuh kepada orang tua. Salah satu bentuk berbuat baik kepada orang tua adalah kepatuhan atas perintah orang tua. Kepatuhan kepada mereka hukumnya wajib. Sehingga, jika salah seorang atau keduanya memerintahkan sesuatu, anak wajib mendengar dan patuh kepadanya. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Ada beberapa alasan kita harus hormat dan patuh kepada guru. Di antaranya, yang pertama, Allah telah memuliakan orang yang beriman dan berilmu. Yang kedua, Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai guru yang mengajarkan ilmu-ilmu agama. Guru juga mewarisi tugas Nabi Muhammad SAW dalam mendidik umatnya. Oleh sebab itu, kita harus menghormati para ulama dan guru. Yang ketiga,
Rasulullah mengajarkan agar kita memuliakan orang tua, mengasihi yang lebih muda, dan memberikan hak-hak guru. Yang keempat, guru menggantikan posisi orang tua dalam menjalankan kewajibannya mendidik anak. Karena itu, guru berhak dihormati dan dipatuhi. Karena tanpa sikap ini, pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Empati terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 8 yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu atau sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ayat sebelumnya berbicara tentang pembagian harta waris. Jika waktu pembagian harta waris dihadiri atau diketahui oleh kerabat yang tidak memiliki bagian dari warisan, seperti anak-anak yatim atau orang-orang miskin, mereka diberi meskipun ada kadarnya. Jadi, meskipun kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin tidak menghadiri, tetapi mengetahui pembagian itu sementara mereka membutuhkan, dan mereka tidak mempunyai jatah khusus dari harta waris, sebaiknya mereka diberi sesuatu darinya. Makna empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain dan berusaha untuk membantu sesuai dengan kemampuan. Dalam praktiknya, empati merupakan sikap mental di mana seorang memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, menempatkan diri sebagai orang lain, andai dia dalam posisi seperti itu. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan itu. Dan yang terakhir, tugas. Kerjakan pilihan berganda yang ada di buku materi sifat terpuji. Baik, sampai di sini materi kita pada hari ini. Kita sudahi dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.